menjelaskan materi pertama dari PowerPoint kami, yaitu operasi penjumlahan dalam statistik. Sebelum itu, apa itu statistika? Statistika adalah ilmu tentang bagaimana cara mengumpulkan, menyusun, menyajikan, menganalisis, dan mempresentasikan data. Kalau begitu, apa itu operasi penjumlahan dalam statistik? Operasi penjumlahan dalam statistik akan dilambangkan dengan huruf Yunani yaitu sebagai berikut dan disebut dengan sigma yang dalam operasi bilangan berarti jumlah dari. Secara umum, penjumlahan dengan menggunakan sigma dapat dirumuskan sebagai berikut. N sebagai batas atas, I sebagai indeks penjumlahan, angka 1 sebagai batas bawah, simbol sigma, A dalam kurung 1 sebagai formula. Berikut contoh soal dan penyelesaiannya. Nilai dari batas atas 4 dan batas bawah K sama dengan 1 dalam kurung K kuadrat ditambah 2K dalam kurung sama dengan batas atas 4 dan batas bawah K sama dengan 1 dalam kurung K kuadrat ditambah 2K sama dengan batas atas 4 dan batas bawah K sama dengan 1 K kuadrat ditambah batas atas 4 dan batas bawah K sama dengan 1 2K sama dengan batas atas 4 dan batas bawah K sama dengan 1 K kuadrat ditambah 2 batas atas 4 dan batas bawah K sama dengan 1 K sama dengan dalam kurung 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat dalam kurung ditambah 2 buka kurung, ditambah 1, ditambah 2, ditambah 3, dan ditambah 4. Maka, hasilnya menjadi dalam kurung 1 ditambah 4, ditambah 9, ditambah 16, tutup kurung, dan ditambah 2 dalam kurung 10. Maka, menjadi 30 ditambah 20 dengan hasil 50. Jadi, nilai dari batas atas 4 dan batas bawah K sama dengan 1, dalam kurung K kuadrat ditambah 2K sama dengan 50. Saya akan menjelaskan operasi penjumlahan statistik dalam Excel. Nilai dari batas atas 4 dan batas bawah K sama dengan 1 dalam kurung K kuadrat ditambah 2K tutup kurung maka sama dengan batas atas 4 dan batas bawah K sama dengan 1 buka kurung K kuadrat ditambah 2K tutup kurung sama dengan batas atas 4 dan batas bawah K sama dengan 1 K kuadrat ditambah batas atas 4 dan batas bawah K sama dengan 1 2K. Batas atas 4 dan batas bawah K sama dengan 1 K kuadrat ditambah 2 batas atas 4 dan batas bawah K sama dengan 1 K. Sama dengan dalam kurung 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat dan ditambah 4 kuadrat tutup kurung ditambah 2 buka kurung ditambah 1 tambah 2 tambah 3 dan tambah 4 sama dengan buka kurung 1 ditambah 4 ditambah 9 ditambah 16 tutup kurung dan ditambah 2 dalam kurung 10 maka hasilnya menjadi 50. Berarti nilai dari batas atas 4 dan batas bawah K sama dengan 1 dalam kurung K kuadrat ditambah 2K sama dengan 50. Dan angka adalah proses mengubah suatu angka ke angka yang lebih sederhana, namun tetap mendekati nilai aslinya. Tujuannya adalah untuk memudahkan perhitungan dan menyederhanakan angka yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Langkah-langkah pembulatan angka. Yang pertama, tentukan tempat pembulatan yang diinginkan. Kemudian periksa angka di posisi setelah tempat pembulatan. Yang kedua, jika angka tersebut lebih besar atau sama dengan 5, bulatkan angka tempat pembulatan ke atas. Yang ketiga, jika angka tersebut kurang dari 5, biarkan angka tempat pembulatan tetap. Yang keempat, ganti angka setelah tempat pembulatan dengan angka 0 atau hilangkan jika dalam bentuk desimal. Contoh soal penyelesaiannya. Pembulatan ke desimal. Contoh soal pertama, 3,14116 dibulatkan menjadi jawabannya adalah 3,14 karena angka setelah koma adalah 1 yang kurang dari 5. Pengertian distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah pengelompokan data ke dalam kategori-kategori yang saling terpisah dan menunjukkan jumlah pengamatan dalam setiap kategori. Komponen distribusi frekuensi. Yang pertama itu ada kelas, yaitu
kelompok-kelompok data yang saling terpisah. Yang kedua, frekuensi, yaitu jumlah pengamatan dalam setiap kelas. Yang ketiga, batas kelas, yaitu nilai-nilai yang memisahkan kelas-kelas yang berdekatan. Yang keempat, titik tengah, yaitu nilai tengah dari setiap kelas. Dan yang terakhir ada lebar kelas, yaitu selisih antara batas atas dan batas bawah kelas. Jenis-jenis data berdasarkan pengelompokan. Yang pertama, data tunggal, yaitu jenis data satuan yang masih acak, belum diurutkan dan belum dikelompokkan ke dalam interval tertentu. Yang kedua, data kelompok, yaitu jenis data yang telah diurutkan dan dikelompokkan ke dalam beberapa interval. Cara membuat distribusi frekuensi. Yang pertama yaitu tentukan rentang data. Cari nilai maksimum dan minimum dalam kumpulan data. Yang kedua, tentukan jumlah kelas, yaitu jumlah kelas yang ideal tergantung pada ukuran data dan tujuan analisis. Yang ketiga, tentukan lebar kelas, yaitu bagi rentang data dengan jumlah kelas. Yang keempat, tentukan batas kelas, mulai dari nilai minimum dan tambahkan lebar kelas untuk menentukan batas atas setiap kelas. Yang kelima, hitung frekuensi, yaitu hitung jumlah pengamatan dalam setiap kelas. Klasifikasi data distribusi frekuensi berdasarkan sifatnya. Yang pertama, data kualitatif merupakan jenis data yang menjelaskan keadaan atau sifat dari objek tertentu yang tidak dapat diukur secara numerik. Yang kedua, data kuantitatif merupakan jenis data yang menjelaskan ukuran suatu objek dan dapat disajikan dalam bentuk numerik atau angka. Selanjutnya, rumus data kuantitatif dengan K sama dengan 1 tambah 3,3 log N dan C sama dengan XN dikurang X1 per K, dengan K sama dengan banyaknya kelas, N sama dengan jumlah data, XN sama dengan angka terbesar, dan X1 sama dengan angka terkecil. Contoh soal kuantitatif dan penyelesaiannya ada di bawah. Dengan langkah pertama, N sama dengan 40, K sama dengan 1 tambah 3,3 log N sama dengan 1 tambah 3,3 log 40 sama dengan 6,3, maka dibulatkan menjadi 6. Langkah kedua, C sama dengan XN dikurang X1 per K sama dengan 39 kurang 20 per 6 sama dengan 3,1, maka dibulatkan menjadi 4. Contoh soal kuantitatif dan penyelesaiannya ada di bawah. Dengan langkah pertama, N sama dengan 40, log 40 sama dengan 1,602, dengan K sama dengan 1 tambah 3,3 log N sama dengan 1 tambah 3,3 log 40, dengan hasil 6,2866. Dengan cara sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali hasil dari log 40 sama dengan 6,2866 dibulatkan menjadi 6. Dengan langkah 2 sama dengan C sama dengan XN kurang X1 per K sama dengan C sama dengan 39 kurang 20 per 6, dengan hasil C sama dengan 35,6667. Selanjutnya, saya akan menjelaskan distribusi frekuensi relatif dan kumulatif. Distribusi frekuensi relatif adalah penyajian data yang menunjukkan perbandingan, proporsi atau persentase antara frekuensi suatu kategori atau kelas terhadap total data. Yang kedua itu, distribusi frekuensi kumulatif adalah penyajian data yang menunjukkan jumlah total frekuensi secara bertahap hingga kelas atau kategori tertentu. Jenis frekuensi kumulatif terbagi menjadi dua, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari. Selanjutnya, mari kita masuk ke rumus frekuensi relatif. Frekuensi relatif sama dengan frekuensi atau F per total data atau N. Frekuensi kumulatif kurang dari sama dengan frekuensi dari tabel distribusi frekuensi ditambah dengan frekuensi berikutnya. Sedangkan frekuensi kumulatif lebih dari sama dengan total frekuensi dari tabel distribusi frekuensi dikurangi dengan frekuensi berikutnya. Selanjutnya, mari kita masuk ke contoh soal frekuensi relatif dan penyelesaiannya. Contoh soalnya, jika dalam suatu kelas terdapat 40 siswa yang mengikuti ujian dan 10 siswa mendapat nilai 80-89, maka jawab
Frekuensi relatif sama dengan 10/40 kali 100% sama dengan 25%. Artinya, 25% siswa mendapat nilai di dalam interval 80-89. Berikutnya, mari kita masuk ke contoh soal frekuensi kumulatif dan penyelesaiannya. Di sini sudah ditunjukkan interval nilai dan frekuensinya. Tabel kumulatif kurang dari interval nilai sudah ditunjukkan. Interval nilai dari 64, kumulatif kurang darinya 3, 69, 3 tambah 5 sama dengan 8, 74, 8 tambah 8 sama dengan 16, 79, 16 tambah 7 sama dengan 23, 84, 23 tambah 4 sama dengan 27, 89, 27 tambah 3 sama dengan 30. Sedangkan kumulatif lebih dari interval nilai 60, kumulatif lebih darinya 30. 65, 30 dikurang 3 sama dengan 27, 70, 27 dikurang 5 sama dengan 22, 75, 22 dikurang 8 sama dengan 14, 80, 14 kurang 7 sama dengan 7, 85, 7 kurang 4 sama dengan 3. Selanjutnya, mari kita masuk ke contoh soal frekuensi kumulatif dan penyelesaiannya. Di sini sudah terdapat interval nilai dan frekuensi. Interval nilainya itu dari 60 sampai 89, frekuensinya 3, 5, 8, 7, 4, dan 3. Selanjutnya, mari kita masuk ke kumulatif kurang dari. Kelasnya 64 sampai 89. Kumulatif kurang dari 64 itu sama dengan 3. Selanjutnya sama dengan 3 ditambah 5 sama dengan 8. Selanjutnya 8 ditambah 8 sama dengan 16. Selanjutnya 16 ditambah 7 sama dengan 23. Selanjutnya 23 ditambah 4 sama dengan 27. Selanjutnya 27 ditambah 3 sama dengan 30. Selanjutnya, mari kita masuk ke kumulatif lebih dari. Di sini sudah terdapat kelasnya 64 sampai 89. Lebih dari 64 itu sama dengan 30. Selanjutnya sama dengan 30 dikurang 3 sama dengan 27. 27 itu enter sama dengan 27 dikurang 5 sama dengan 22. Selanjutnya 22 dikurang 8 sama dengan 14. Selanjutnya 14 dikurang 7 sama dengan 7. Selanjutnya sama dengan 7 dikurang 4 sama dengan 3. Inilah hasil dari kumulatif kurang dari. Kumulatif kurang dari itu kelas 64 sampai 89 itu 3, 8, 16, 23, 27, 30. Selanjutnya kumulatif lebih dari itu hasilnya dari kelas 64 sampai 89 itu kumulatif lebih dari 30, 27, 22, 14, 7, dan 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan grafik distribusi frekuensi. Dalam penyajian data berkelompok ada 3, yaitu histogram, poligon, dan ogive. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu histogram, poligon, dan ogive. Histogram adalah bentuk diagram batang yang menyajikan daftar distribusi frekuensi data yang berkelompok. Kemudian, poligon adalah grafik garis yang menghubungkan titik tengah dengan frekuensi masing-masing kelas. Ogive adalah bentuk kurva dari daftar distribusi frekuensi kumulatif. Kemudian di dalam ogive ada namanya ogive positif dan ogive negatif. Ogive positif adalah dibentuk dengan menghubungkan titik-titik dengan tepi atas sebagai absis dan frekuensi kumulatif kurang dari sebagai ordinat. Ogive negatif adalah dibentuk dengan menghubungkan titik-titik
dengan tepi bawah sebagai absis frekuensi kumulatif lebih dari sebagai ordinat. Baik, di sini saya akan menjawab atau menyelesaikan contoh soal dan penyelesaiannya dalam pembuatan grafik histogram. Nah, langkah pertama itu di sini sudah tertera soalnya. Kemudian yang pertama, kita klik data nilai ulangan frekuensi, kemudian kita ke insert, kita ke recommended chart. Kemudian di sini sudah tertera langsung data histogram frekuensinya, kemudian kita klik OK, dan data tersebut sudah ada. One is the loneliest number that you'll ever do. This is the number one.